Shalom sidang Jumat yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Melviana di Ibadah Online Service GBAP Bunga Bakung Robinson. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan kasih Tuhan. Nah, maka dari itu, mari kita siapkan hati kita dan posisi ternyaman kita dalam beribadah. Mari kita memuji Dia dan saya percaya hadiratnya akan datang dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, dan ini dia, Ibadah Online Service GBAP Bunga Bakung Robinson. Shalom jemaat Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan pada saat hari ini. Kita merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Biar jiwa kita haus dan tubuh kita rindu akan kasih setia-Nya. Mari kita membawa hidup kita di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini setiap kami umat-umat-Mu dimanapun kami berada. Haleluya. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, mari kita bersama mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, mari kita angkat tangan kita katakan, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan, yang selalu disegarkan,
dahaga Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan setiap kali ku datang. Engkau yang memberi kami sukacita, biarlah sukacita surgawi turun atas setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami mau lebih lagi bersukacita di hadirat Tuhan. Haleluya, semua kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita, sebab sukacita dari Tuhan telah mengalir bagi setiap kita. Mari kita bertepuk tangan semuanya ya. Sukacita surga ya, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Semua terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Semua haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku ya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata ya penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya ya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata ya
sukacita surga telah turun atas setiap hati kita, dan hati kita siap ditabur oleh kebenaran firman-Nya. Kita percaya di tengah persoalan hidup hari-hari ini, biar kita tetap berdiri teguh di tengah badai persoalan, dan kita memandang kepada janji Tuhan. Mari lebih lagi kita angkat suara hati kita. Dialah kekuatan dalam hidup kita. Meskipun badai silih berganti, namun kekuatannya tak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku ya Tuhan, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa, Kau pertemukan kami kembali dalam ibadah pada hari ini. Biarlah kami belajar nilai-nilai kebenaran firman-Mu pada hari ini. Urapi kami semuanya, bukakan satu rahasia kerajaan Allah dalam hidup kami melalui firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan subtema pertempuran. Temanya hari ini adalah kemalasan, pertempuran di dalam kemalasan. Tidak bisa dipungkirin, kemalasan setiap orang pasti mengalaminya. Dari anak kecil sampai orang yang lebih tua. Kemalasan bisa disebabkan oleh banyak faktor. Secara umum, arti kata malas adalah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dapat dilakukan, atau hilangnya motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Itu artinya kemalasan. Sesungguhnya, kemalasan itu bisa diklarifikasikan
sebagai salah satu penyakit mental, dan kalau penyakit ini terus dibiarkan dan dipelihara akan semakin menjadi kronis, bukan hanya akan merugikan, tapi juga akan menghancurkan diri sendiri. Maka dari itu, kemalasan ini pun terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Mereka selalu memisahkan antara sekuler dan rohani, antara rohani dan sekuler pun. Mereka giat dalam bekerja, dalam usaha, bisnis yang mereka tekunin. Tetapi mereka mengesampingkan atau tidak giat di dalam hal-hal rohani. Atau sebaliknya, mereka giat dalam hal-hal rohani, semangat dalam pelayanan, tetapi mereka tidak giat dalam hal usaha, bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Tuhan mau agar kehidupan kita di dunia ini seimbang. Kehidupan rohani maupun kehidupan aktivitas kita sehari-hari di dunia ini, supaya kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kita akan melihat satu contoh di dalam Alkitab tentang tokoh Daniel, di mana Daniel adalah salah satu tokoh Alkitab yang kisah hidupnya menginspirasi banyak orang. Daniel salah satu orang Yahudi yang dibuang ke Babel, tetapi tampil menjadi penguasa di bawah Nebukadnezar, Darius, dan Koresi, dan bahkan raja-raja superpower pada masa itu. Daniel berasal dari keluarga bangsawan yang cerdas, sehingga ikut seleksi untuk bekerja di istana Raja Babel. Bukan hanya cerdas serta berperawakan baik, mereka harus dididik selama 3 tahun tentang budaya dan bahasa orang Kasdim atau Babel, agar mereka bisa bekerja untuk raja di istana. Kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu, memiliki roh yang luar biasa bisa terjadi dalam satu hari? Tidak bisa. Memiliki roh yang luar biasa, Daniel terus-menerus melatihnya sampai orang di sekitarnya melihat ada roh yang luar biasa ada di dalam Daniel. Bahkan Daniel tidak beri kesempatan kemalasan di dalam dirinya. Alkitab mencatat di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Akan ada orang-orang yang iri dan mencari kesalahan ketika kita bekerja, berusaha untuk melakukan hal yang baik. Pertanyaannya buat kita, adakah kita menemukan orang yang malas berhasil dalam hidupnya? Mustahil bila ada. Karena Alkitab jelas menyatakan bahwa di dalam Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dimanapun kita berada, baik itu di dalam usaha, bisnis, pekerjaan, kantor, di sekolah, di rumah, di gereja, atau pelayanan, seorang pemalas hanya akan menjadi pengganggu atau perusak bagi yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan menasihatkan agar kita mau belajar dari kebiasaan semut. Amsal pasal yang ke-6 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya,
Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Alkitab juga banyak menyoroti soal kemalasan, terutama di dalam kitab Amsal. Banyak memberi hikmat terkait soal kemalasan dan bahkan sekaligus peringatan kepada orang malas. Kitab Amsal menghakimi orang yang malas biasanya benci bekerja. Dalam Amsal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Bahkan di dalam Amsal 26 ayat 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Pemalas mempunyai banyak alasan. Dalam Amsal 26 ayat 13, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Pemalas percaya kalau ia adalah orang bijaksana, padahal sebenarnya orang yang bodoh. Dalam Amsal 26 ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Kitab Amsal juga menyatakan akibat dari hidup bermalas-malasan. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Masa depan seorang pemalas suram. Dalam Amsal 20 ayat yang keempat, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Bahkan di dalam Amsal pasal 13 ayat 4, terjemahan dalam Alkitab yang terbuka, pemalas akan menjadi miskin. Hati pemalas penuh keinginan, tetapi tidak mendapat apapun, sementara hati orang rajin diberi kemakmuran. Bapak, Ibu, saudara sekalian, tidak ada tempat bagi kemalasan dalam kehidupan orang Kristen. Maka dari itu, kita sekarang ini harus terus-menerus bisa mengalahkan rasa kemalasan yang ada di dalam diri kita. Mengalahkan kemalasan adalah keharusan hidup disiplin dan bekerja lebih keras lagi. Mari hari ini kita merubah pola kebiasaan kita. Apa yang membuat Daniel memiliki roh yang luar biasa? Ketika saya mempersiapkan ini, satu hal yang menarik yang saya dapatkan, di mana Daniel memiliki roh yang luar biasa, yaitu satu hal, milikilah komunitas. Komunitas Daniel hanya 4 orang, yaitu Daniel sendiri, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkomunitas, mereka saling membangun, mereka saling berfellowship di dalam komunitas itu. Maka dari itu, pentingnya kita berkomunitas dan berkumpul dengan komunitas yang benar. Dan ini juga dialami cara hidup jemaat yang pertama. Ada energi yang dahsyat di dalam komunitas. Kehidupan yang real ada di dalam komunitas. Di dalam komunitas tidak ada tembok atau sekat. Karena disitulah kita dibangun. Karena disitulah kita bertukar pendapat. Karena disitulah kita akan mendapatkan solusi supaya kita akan semakin naik dan semakin naik. Komunitas apapun di dalam kehidupan kita akan mempengaruhi kita ke depannya. Komunitas sel, komunitas gym, komunitas dance, komunitas bisnis online atau offline, pengusaha, bikers, musik, dan lain sebagainya. Di situ kita akan didukung, di situ kita akan dibangun, dan di situ kita akan dikuatkan dan didoakan. Daniel, Sadrak, dan Abednego, mereka melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan bahkan Alkitab mencatat mereka taat dalam beribadah kepada Tuhan.
kehidupan 4 sekawan ini kehidupan yang seimbang. Dia melakukan tugasnya di dalam kerajaan dan dia juga taat kepada Tuhan. Kehidupan yang seimbang. Kemalasan melanggar tujuan Allah bagi orang percaya, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Namun, Allah memberi kuasa kepada orang-orang Kristen untuk menguasai natur dosa, untuk bermalas-malasan, dengan memberi sifat yang baru kepada kita. Sifat yang baru inilah yang dinamakan lahir baru, manusia baru. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, melalui sifat baru kita ini, kita termotivasi untuk bertekun dan produktif karena kasih bagi juru selamat kita yang telah menebus kita. Kabar buruk bagi para pemalas, kesuksesan atau keberhasilan di segala bidang kehidupan ternyata tidak akan pernah menghampiri orang-orang yang malas. Ada kalimat bijak yang mengatakan, jika kamu terus malas, atas dasar apakah engkau mengharapkan sebanyak yang dihasilkan oleh orang-orang yang rajin? Sekalipun seseorang memiliki berjibun keinginan atau impian setinggi langit, tapi jika ia sendiri bermalas-malasan, maka semua keinginan dan impiannya tidak akan pernah terwujud. Rasul Paulus juga menuliskan di dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 6-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadi diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Orang Kristen memang tidak diselamatkan oleh perbuatan. Tetapi iman mereka dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan mereka. Dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 18 dan 26. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari kita buktikan bahwa kita memiliki roh yang luar biasa melalui iman dan perbuatan kita. Mari Bapak Ibu, milikilah komunitas yang benar, komunitas yang baik, komunitas yang seimbang, komunitas yang benar-benar menjadi pelaku firman. Jadilah duta-duta kerajaan Allah dimanapun kita berada, seperti Daniel, memiliki roh yang luar biasa, tidak memberi kesempatan kepada kemalasan ada di dalam kehidupan 4 sekawan ini. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadilah orang-orang yang luar biasa dimanapun kita berada. Pertempuran dalam kehidupan kita adalah kemalasan. Kemalasan tidak akan bisa mencapai tujuan impian kita ketika kita tidak meresponinya dengan baik. Hindari komunitas yang tidak seimbang, yang hanya mengedepankan sepihak. Masuklah dalam komunitas-komunitas yang selalu membangun, menguatkan, dan mendoakan. Disitulah
kita akan semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang luar biasa. Jadilah orang-orang yang menjadi teladan bagi lingkungan kita. Di dalam usaha, di dalam bisnis, dalam pekerjaan, di dalam apapun, bahkan di dalam pelayanan pun. Kita jadi berkat bagi semua orang. Jangan ada lagi kemalasan dalam kehidupan kita. Jangan ada lagi keinginan-keinginan yang kita tidak mau capai. Tetapi mari kita bangun diri kita. Bangun diri kita, memiliki roh yang luar biasa. Milikilah komunitas yang benar. Kami percaya ketika kita memiliki komunitas yang benar, komunitas yang tidak mengesampingkan hal yang lain, tetapi komunitas yang membangun, yang menguatkan, dan mendoakan. Saya percaya kita akan memiliki roh yang luar biasa. Orang akan melihat bahwa kita memiliki roh yang luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk tidak malas dalam segala hal. Kami memiliki banyak keinginan dan kebutuhan hidup kami selama kami di dunia ini, ya Bapa. Melalui sifat baru kami, yaitu ciptaan yang baru, kami termotivasi untuk bertekun dan produktif karena kasih bagi Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami. Kami akan menjauhkan diri dari setiap orang-orang yang malas, yang tidak berproduktif. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi banyak orang, dan supaya mereka bisa mengikuti teladan itu dan menjadi yang belum percaya menjadi percaya kepada Yesus. Karena kami ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kami akan membuktikan kepada banyak orang bahwa kami memiliki roh yang luar biasa melalui iman dan perbuatan kami di dunia ini. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Siang hari ini kita datang berdoa kepada Tuhan. Kiranya biarlah setiap doa-doa yang kita naikkan siang hari ini kepada Tuhan berkenan mendengar setiap seruan doa kita. Mari kita berdoa, kita berkati bangsa kita. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu saat ini Tuhan, berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan tempatkan kami di bangsa ini. Kami lepaskan shalom buat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap para pemimpin kami, dari tingkat tinggi sampai yang terendah sekalipun. Biar roh takut akan Allah ada bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Tuhan seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini. Boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Mengalami lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap masalah yang terjadi di bangsa kami ini. Bahkan bencana alam yang terjadi di NTT, NTB Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang kehilangan keluarga mereka, tempat tinggal mereka. Tuhan beri kekuatan penghiburan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka tetap bersyukur apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Berkati setiap para pemerintah untuk menanggulangi bencana ini Tuhan. Bahkan itu untuk kebutuhan yang diperlukan Tuhan Engkau juga yang menyediakan. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berkati setiap gereja-gerejamu yang ada di seluruh GBAP Indonesia, bahkan Jakarta, Banten dan sekitarnya. Tuhan berkatilah gerejamu menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, khususnya di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya biarlah setiap gereja-gerejamu boleh menjadi terang, menjadi saksimu di tengah-tengah dunia yang semakin
Sukar ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di seluruh GBAP. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk Ibu Mary sebagai pemimpin, yaitu perintis GBAP seluruh Indonesia. Berkati hamba-Mu Ibu Mary, beri kekuatan, kesehatan di masa tuanya. Kasih karunia Allah terus melimpah bagi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk Bapak Hendroto Tuhan, selaku Ketua GBAP, Sinode GBAP seluruh Indonesia. Tuhan berkati Bapak Hendroto dengan kekuatan kesehatan, bahkan hikmat kasih karunia Allah terus melimpah bagi hamba-Mu. Berkati keluarga dan pelayanan Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati seluruh sidang jemaat-Mu GBAP dimanapun mereka berada. Bahkan GBAP Robinson, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati setiap umat-Mu, baik mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong beri kekuatan. Mereka yang sakit, Engkau menyembuhkan setiap mereka. Mereka yang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu. Baik mereka Tuhan mengalami beban berat, Tuhan beri kelegaan bagi jiwa roh bagi setiap umat-Mu, sehingga hati mereka, iman mereka tetap lekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun masa perang mereka hadapi hari-hari ini, khususnya di masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu. Berkati hidup nikah rumah tangga mereka, usaha pekerjaan setiap umat-Mu Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terlebih hati mereka tetap melekat kepada Tuhan, iman mereka tetap teguh kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga ya Bapa untuk biaya operasional gereja-Mu di tempat ini GBAP Robinson. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap pembayaran listrik air, baik untuk ruko 2M, Tuhan Engkau memberkati juga. Untuk setiap kebutuhan untuk pelayanan pribadi, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh yang mencukupi setiap keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkati juga Tuhan, yaitu buat kota Jakarta, buat lingkungan di mana kami berada. Kiranya Tuhan perlindungan-Mu ada bagi lingkungan kami, khususnya apartemen Robinson dan sekitarnya. Tuhan berkatilah lingkungan ini, setiap mereka yang ada di tempat ini, baik Tower A, Tower B, penghuni semuanya. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hujan pertobatan, keselamatan kami lepaskan atas lingkungan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga untuk pandemi ini Tuhan, supaya tepat berlalu dari bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami Tuhan dari COVID-19. Berkati para medis, dokter yang menangani COVID-19 Tuhan, supaya mereka juga tidak terkena itu COVID-19. Perlindungan-Mu ada bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau siang hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami, pergumulan kami, kami percaya Tuhan Engkau mendengar setiap seruan doa kami di siang hari yang indah ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, bagaimana? Diberkatikan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Saya percaya kebenaran firman Tuhan hari ini pasti akan menjadi rema dalam kehidupan kita dan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bagi para jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukan melalui rekening ini atau scan QR Code ini. Ibadah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih bagi para jemaat yang sudah mengikuti ibadah kita sampai akhir. Saya percaya dari ibadah hari ini kita pasti akan diberkati dan Tuhan selalu berada dalam sisi kita. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa untuk selalu andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tutup dalam doa pada ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Kami telah selesai beribadah pada hari ini, tetapi kuasa dan kasih Tuhan terus menyertai kami. Mari kita angkat tangan kita terima berkat
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadilah garam dan terang dunia yang senantiasa mengasinkan dimanapun, dan terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kita semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.